Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vibrance, perkenalkan nama saya Maulana Ardian Ismail dari kelas 12 DKV 1 yang diberikan tugas untuk membuat UI UX atau User Interface dan User Experience, yang dimana UMKM di sini saya mengambil Kyoma Kitchen dan produknya adalah Bolen. Oke, dalam dokumen perencanaan itu berisikan pertanyaan, konsep, dan lain-lain. Pertanyaan pertama saya tanyakan tentang bisnis mereka, yaitu mulai kapan bisnis itu didirikan, dan jawabannya adalah pada tahun 2019 yang berganti nama menjadi Kyoma Kitchen. Lalu pertanyaan kedua, arti dari Kyoma Kitchen itu apa? Dan jawabannya adalah Kyoma Kitchen diartikan sebagai ketiga nama mereka, yaitu Kyoma, Rizky, Yoga, dan Rima. Dan arti kitchen dalam bahasa Jepang diartikan sebagai dapur. Jadi Kyoma Kitchen artinya dapur Kyoma. Lanjut, pertanyaan terakhir dari tentang bisnis, yaitu target utama pelanggan dari Kyoma Kitchen adalah siapa? Nah, jawabannya adalah semua kalangan dari umur 15 hingga 30 tahun. Lanjut, pertanyaan kedua mengenai tentang websitenya atau berhubungan tentang UI UX yang saya buat. Pertanyaan pertama, tujuan utama mereka ingin memiliki website itu apa gitu. Nah, jawabannya adalah untuk mempermudah, memperkenalkan, dan memasarkan produk-produk dari Kyoma Kitchen. Fitur apa saja yang dilakukan di website? Dan jawabannya yaitu adalah profil perusahaan, katalog produk, fitur pembelian online, dan sistem pembayaran. Itu yang dibutuhkan untuk website Kyoma Kitchen. Lalu yang terakhir, apakah ingin menyediakan opsi pengiriman atau COD? Dan jawabannya tentu saja ya, pastinya, karena sekarang banyak platform untuk jasa pengiriman baik lokal maupun luar kota. Lalu pertanyaan ketiga mengenai kendala dari Kyoma Kitchen sendiri. Pertanyaan pertama, kendala terbesar dalam menjual produk secara online itu apa? Dan jawabannya yaitu marketingnya dan pengiklanannya yang belum sama sekali terlaksana. Dan pertanyaan kedua, apakah ada hambatan dalam penggunaan teknologi atau pengelolaan website? Jawabannya pastinya iya, karena seharusnya ada admin yang mengelola, tapi terkendala dengan itu dan belum sama sekali mempunyai website. Lalu pertanyaan keempat mengenai pengalaman pelanggan. Apa keluhan yang sering didengar dari pelanggan terkait cara membeli produk? Kalau di Instagram kurang cepat untuk menanggapi pelanggan, tapi kalau WhatsApp tidak banyak kendalanya karena WhatsApp yang sering dibuka oleh mereka. Dan apakah pelanggan pernah meminta layanan khusus seperti testimoni produk atau video resep? Kalau testimoni, beberapa pelanggan minta untuk sebagai bahan rekomendasi, katanya. Oke, langsung kita masuk ke dokumen persiapan, yang dimana dokumen persiapan ini berisikan tema, deskripsi, referensi contoh website, dan jenis font yang saya gunakan. Temanya adalah makanan manis yang berfokus pada produk bolen yang dijual pada toko Kyoma Kitchen. Lalu desainnya, di sini saya mengambil desain yang kesannya menciptakan tradisional dan alami, dengan saya mengambil warna-warna hangat seperti coklat dan orange. Lalu yang B adalah deskripsi. Website ini akan menjadi toko online yang menjual produk Kyoma Kitchen dengan informasi lengkap tentang produk, komposisi, dan harga. Desain website ini akan menampilkan gambar produk yang menggugah selera. Dan yang C, referensi contoh website yang saya gunakan. Referensinya yaitu adalah Shopee, yang dimana Shopee ini menyediakan informasi produk dengan visual yang menarik, memudahkan pelanggan untuk mengetahui kualitas produknya yang mereka jual. Lalu
Terakhir adalah jenis font. Jenis font yang saya gunakan adalah Chewy yang memberikan kesan fun dan menyenangkan. Next, kita akan menjelaskan flowchart dari UI UX yang telah saya buat. Flowchart ini yang pertama itu ada homepage yang isinya navbar dan home, menu, produk, search, shopping cart, dan account. Lalu di bawahnya ada banner. Di bawahnya lagi ada rekomendasi populer produk mereka, produk 1, produk 2, dan produk 3. Lalu paling bawah ada footer yang isinya logo, location, social media, dan get connected. Lalu selanjutnya ada produk detail yang dimana isinya itu ada navbar lagi yang isinya menu, home, menu, produk, search, shopping cart, dan account. Lalu di bawahnya ada detail produk yang dimana itu nanti ada komposisi, harga, dan rate. Lalu di bawahnya ada ulasan yang isinya itu rate dan komen. Lalu di bawah ulasan ada rekomendasi produk-produk mereka, produk 1 dan produk 2. Lalu paling bawah lagi jangan lupa ada footer yang berisikan logo, location, social media, dan get connected. Lalu selanjutnya ada shopping cart yang dimana isinya itu ada navbar lagi, lalu produk-produk yang telah dipilih oleh konsumen dan dimasukkan ke shopping cart, lalu ada harganya, kuantitas, dan terakhir ada footer. Dan terakhir di page checkout itu ada navbar, lalu ada produk yang telah mereka pilih untuk di checkout, lalu ada harganya, kuantitas, metode pembayaran, dan footer. Oke. Masuk ke wireframe atau sketsa sebelum kita masuk ke aplikasi Figma atau web Figma. Yang pertama itu di page pertama seperti yang tadi ada di flowchart, itu adalah di atasnya adalah navbar, di bawahnya ada banner, dan di bawah banner ada rekomendasi ketiga produk mereka, produk 1, produk 2, dan produk ketiga. Lalu paling bawah ada footer yang isinya itu logo, location, get connected, dan about web atau sosial media mereka. Di halaman kedua atau halaman ketika kita sudah mengklik produk mereka, itu kita akan diarahkan ke page ini yang dimana page ini itu nanti ada komposisinya serta harganya dan gambar-gambar dari si produk tersebut. Lalu di bawahnya ada komentar dari konsumen yang telah membeli, dan di bawahnya ada rekomendasi lain atau produk lain yang tersedia pada web tersebut atau yang dijual pada Kyomo Kitchen. Lalu paling bawah ada footer. Next ke page ketiga, kita akan setelah memilih dan memilah produk-produk yang kita pilih, itu kita bakalan diarahkan ke page ketiga atau page checkout. Itu kita bakalan diarahkan ke sini, page ini. Kita telah memilih beberapa bolen, semisal kuantitasnya dari bolen tersebut, lalu ada harganya dan total harga yang harus kita bayar. Nah, nextnya itu kita ke proses checkoutnya. Checkout ini nanti ada metode pembayaran. Metode pembayaran itu kita bakalan pilih ada COD, transfer, dan lain-lain. Namun pada web kali ini kita hanya ada COD atau bayar di tempat. Terakhir di sini kita menjelaskan tentang UI UX-nya yang saya buat di Figma. Jadi di halaman pertama atau di halaman home itu tersedia navbar yang berisikan logo, lalu home, menu, produk, search, lalu ada shopping cart dan account. Lalu di bawahnya ada banner yang bertuliskan spesial Ramadan dan check out now dengan harga 45.000, isi 10, dan di mix.
Lalu di bawahnya lagi ada popular produk, ada bulan pisang coklat, pisang keju, smoke beef, dan paling bawahnya ada footer yang berisikan logo, location, sosial media mereka, get connected, serta kode QR atau scan QR Instagram Kyoma Kitchen. Oke, kita lanjut. Ketika kita memencet atau mengklik dari gambar bolang pisang coklat, kita akan diarahkan ke profil bolang pisang coklat. Yang di sini ada bintangnya dengan bintang 5 yang diartikan bahwa bolang ini sedap sekali atau enak sekali. Dan harga, informasi harga yaitu 45.000. Dan di sini ada contoh-contoh atau bolang pisangnya yang difoto dan isiannya juga yang lumer, bikin para konsumen tertarik untuk membeli ini. Lalu di sini ada komentar dari para konsumen yang telah membeli bolang pisang coklat ini, yaitu bolang pisang coklatnya enak banget, isiannya pun tidak pelit, teksturnya lembut, pokoknya bikin nagih deh bolangnya. Nah, itu dia salah satu komentarnya. Lalu ketika kita scroll ke bawah lagi, itu ada rekomendasi mengenai produk-produk mereka yang lain seperti pisang keju dan smoke beef. Oke, ketika kita mengklik buy now, kita diarahkan ke halaman atau page untuk pembayaran. Ini benar kita di sini. Semisal kita telah memilih satu produk mereka, jadi total itu ada 3 produk mereka, kita akan membuat pesanannya langsung ya. Dan ketika kita sudah berhasil untuk membuat pesanan, kita akan diarahkan ke pesanan kita bahwa ya pesanan itu berhasil. Oke. Nah, seperti itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.